ya. Aduh, anak-anak banyak wah, kebaikan itu aduh, Bapak ya tidak pernah pilih anak-anaknya. Semua dia sayang. Supaya sebentar tidak terlalu berdesakan sehingga meminta waktu, karena tadi seperti yang saya sampaikan perjalanan kami ini cukup panjang. Karena dari demikian mungkin penyampaian dari kami keluarga, dari Bapak Ibu, seperti itu kita punya rute perjalanan kami ke tempat pemakaman. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ibadah pemakaman jenazah almarhum Bapak Agustinus Edmondus Dun. Kita mulai. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, selamat siang, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya. Kita boleh ada di siang hari ini bersama-sama dengan keluarga besar Dun, keluarga besar Resubun. Dan atas nama keluarga besar Dun dan keluarga besar Resubun, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari semua, untuk berkenan hadir bersama dengan keluarga guna turut berbela rasa atas duka cita yang dialami oleh keluarga besar. Mengawali acara saat ini, kita akan ikuti bersama pembacaan daftar riwayat hidup yang telah disiapkan oleh keluarga. Untuk itu kepada Bapak David Wakeng kami persilakan. Bapak Ibu sidang pergabungan yang saya hormati, izinkan saya membaca daftar riwayat hidup singkat dari keluarga daftar riwayat hidup almarhum Saudara Agustinus Dun, Edmondus Dun. Nama Agustinus Edmondus Dun, tempat tanggal lahir Merauke 21 Agustus 1973. Almarhum adalah anak dari almarhum Bapak Benyamin Dun dan almarhumah Mama Paulina Resubun. Dan almarhum adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Almarhum meninggalkan seorang istri, 6 orang anak, dan 6 orang cucu. Semasa hidup, almarhum mengenyam pendidikan di SD Sapirius II, SMP Mikael, SMA Yosudarso Merauke. Dan juga almarhum memulai karir sebagai PNS, yaitu di Kabupaten Mapi sebagai staf distrik Nambai, dan terakhir pindah ke Provinsi Papua Selatan dan berdinas di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Selatan sampai saat ini. Bapak Ibu sidang pergabungan yang saya hormati, almarhum mengalami sakit dan mengembuskan napas terakhir pada hari Kamis sore kurang lebih jam 2:30. Demikian daftar riwayat hidup singkat dari keluarga. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Selamat siang, Shalom. Bersama kita akan ikuti sambutan atau ucapan terima kasih dari keluarga besar Dun Subun yang akan disampaikan oleh Bapak Ishak Wakem. Kepada Bapak Ishak kami persilakan. Bapak Ibu sidang kedukaan yang kami hormati, yang pertama yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Jemaat Veteran Muli, Bapak Ibu Majelis Jemaat Veteran Muli, pimpinan dan staf kantor pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana, bahkan Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Papua Selatan, keluarga besar Dun dan Dengga yang tergabung di dalam ikatan keluarga besar Ikatan Desa, keluarga besar Nemo, Bapak Ibu handai tolan semua yang boleh hadir di saat siang hari ini. Selamat siang dan Shalom. Perkenankan izinkan saya atas nama keluarga besar Dun dan Subun untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata atas peristiwa duka yang dialami oleh kami keluarga, di mana Bapak dan Ibu tahu bahwa ketika di hari Kamis tanggal 11 September 2025, tepat kurang lebih jam 4 sore, almarhum atau Saudara Kakak Agustinus Edmonus Dun, atau biasa hari-hari kita panggil atau kita sapa dengan Kakak Agi, singkatan dari nama almarhum, dipanggil Tuhan di hari Kamis tersebut. Bapak Ibu pasti ketika kami keluarga dan Bapak dan Ibu mendengar peristiwa ini, sungguh pasti merasa terpukul dan kaget, terutama kami keluarga dan anak-anak, karena semasa hidup almarhum, sebelum almarhum memutuskan napas yang terakhir, almarhum masih bisa ada bersama-sama dengan kami, bahkan masih bisa pamitan dengan kami, adik-adik, kakak-kakak, sebelum almarhum izinkan untuk minta untuk pamit atau berangkat ke Kemah. Bapak dan Ibu, sungguh memang kami kaget, karena memang almarhum sempat jalan pamit. Kami tahu bahwa sudah melakukan perjalanan berangkat dengan kapal, namun ternyata masih tunggu atau lagi menunggu kapal untuk berangkat. Ya jujur bahwa hari Kamis Bapak dan Ibu tahu kondisi jaringan atau sinyal di Merauke belum stabil. Oleh sebab itu ada putus komunikasi yang terjalin oleh almarhum dengan kami keluarga. Walaupun sudah upaya yang dia lakukan, yaitu lewat SMS oleh adik-adik, namun terbacanya itu ketika peristiwa itu terjadi, bahwa ada yang kaget. Dibuka itu SMS oleh, ternyata almarhum meminta untuk diantar makan siang, karena almarhum sudah lapar setengah. Bapak dan Ibu, almarhum memang dalam kondisi sakit. Kurang lebih 2 bulan ini memang ketika kami adik kakak hidup, seringkali
kami curhat, bahkan saya sendiri dalam kondisi kami dua bersama, dalam kondisi sakit yang sama. Begitupun juga kami sharing tentang harus jaga kondisi kesehatan dan makan. Jujur bahwa ketika peristiwa ini terjadi, kami adik-adik dan anak-anak pun juga kaget. Sehingga Bapak dan Ibu kami mohon maaf ketika peristiwa insiden sedikit yang terjadi di kamar jenazah. Itulah kami manusia. Sehingga kami bertanya dan mempersalahkan satu dengan yang lain terkait insiden ini. Namun puji Tuhan bahwa ada saksi dari teman terkasih yang satu kantor dengan almarhum, dan juga terima kasih dari tim Inafis Kepolisian Kabupaten Merauke yang sudah meyakinkan hal itu, sehingga kami keluarga mengambil sikap untuk mengikhlaskan bahwa almarhum memang ketika mengutuskan apa sakit atau dipanggil oleh Tuhan memang sudah jalan atau kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu sidang kedukaan yang kami hormati, izinkan saya dari tempat ini atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada yang pertama, Bapak Ibu Pendeta dan Majelis Jemaat Ketramuli yang mana mulai dari mendengar berita duka cita ini, baik dari kamar jenazah sampai di malam penghiburan pertama dan kedua sampai dengan hari ini, masih tetap setia untuk melayani kami keluarga, memberikan kekuatan, bahkan memberikan topangan doa bagi kami selalu kami tetap kuat untuk menghadapi peristiwa duka cita ini. Yang berikut, kami sampaikan terima kasih kepada pihak Inafis Kepolisian Kabupaten Merauke yang mana sudah boleh membantu kami dari pihak keluarga untuk melakukan visum dan meyakinkan bahwa almarhum memang sudah dipanggil oleh Tuhan dengan sesuai apa yang sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian. Yang berikut, pimpinan dan staf kantor BPBD Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini Bapak Elias Reva dan staf, yang mana mulai dari insiden kejadian, baik di tempat kejadian sudah bisa langsung turun tangan menyaksikan dan melakukan tindakan sampai di Rumah Sakit Umum Kabupaten Merauke, dan juga bahkan juga sampai di kamar jenazah sampai dengan hari ini masih untuk ada bersama-sama dengan kami keluarga. Yang berikut, keluarga besar Dun Dengga Minta dari desa yang mulai dari almarhum meninggal sampai dengan hari ini masih ada bersama-sama dengan kami. Juga keluarga besar Nemo, keluarga besar Kampung Bokim, keluarga besar yang dari Kampung Torai, yang mana sudah ada bersama-sama dengan kami untuk ada saling menolong dalam peristiwa duka cita ini. Tuhan Yesus yang punya kehidupan kami dan Bapak dan Ibu senantiasa membalas apa yang Bapak dan Ibu melakukan bagi kami dalam kehidupan Bapak dan Ibu dari hari lepas ke hari. Bagi Bapak dan Ibu, ada itulah yang secara tidak kelihatan ada memberikan sumbangsi baik moral maupun material kepada kami keluarga. Kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya. Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan berkat yang berlimpah kepada Bapak dan Ibu semua. Dan dari tempat ini, izinkan saya mengatasnamakan almarhum
dan juga kami keluarga. Ketika semasa hidup almarhum ada perilaku, ada perbuatan, ada tutur kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, sekali lagi kami atas nama almarhum dan keluarga kami mohon maaf. Ya, sebesar-besarnya kami minta dukungan doa agar kami senantiasa diberikan kekuatan dihibur supaya tidak larut dalam peristiwa duka cita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mewakili kami keluarga besar Don dan tersebut dari tempat ini. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu meningkatkan langkah untuk ada bersama-sama dengan kami untuk ada dalam ibadah pelepasan dan ibadah pemakaman bagi kakak, saudara, ayah terkasih kami Agustinus Edmundus Dun nanti di tempat peristirahatan terakhir. Dan izinkan kami mohon maaf ketika nanti ada dalam ibadah dan sampai nanti di tempat pemakaman agak menyita waktu Bapak dan Ibu dalam kesibukan. Prosesi yang cukup panjang. Ketika dari rumah duka kita akan ada dalam prosesi iring-iringan ke kantor almarhum di Seribu, dan nanti kita akan kembali ke tempat pemakaman di Kuburan Muli sampai ke. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang, Shalom. Demikian ucapan terima kasih yang telah disampaikan oleh keluarga. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan ada dalam ibadah pemakaman di saat ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Janusia Saluh. Saya persilakan Bapak Ibu semua berdiri. Bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 418, pada bait yang pertama, Bahtera yang Mengandung Yesus, Panji Salib Tandana. Asal dan sumber hidup kita hanyalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Baginya lah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Nyanyian Jemaat NKB 165 pada bait yang pertama, Mau Tak Tahu Jaya Atas Itu. Oh
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 9 pada ayat 27 dan 28. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, sumber penghiburan dan kekuatan, kami hendak mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu dalam duka cita kami. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menghibur dan menguatkan kami. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 27 dan ayat 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Keluarga dan sidang kedukaan yang kami kasihi, ketika kita menghadapi kematian, kadang-kadang ada yang bilang begini, kenapa tiba-tiba sekali begitu? Ada juga yang bilang, karena sakit lama baru meninggal. Mau tiba-tiba atau sakit lama baru meninggal, toh pada akhirnya kita semua sama, merasa bersedih. Karena itu tidak perlu dipersoalkan kenapa tiba-tiba atau sakit dan lain sebagainya. Sebab yang pasti adalah bahwa kita semua akan mengalami kematian. Tapi bagi orang, ya terutama orang Kristen, seperti kata Paulus, kematian adalah keuntungan. Dan karena itu kematian tidak harus menjadi sesuatu yang menakutkan. Pertama adalah bahwa manusia tidak akan mati selama-lamanya. Jadi perpisahan kita dengan almarhum atau dengan orang yang kita kasih, yang kita cintai ini hanyalah sementara. Karena itu, jika dalam hidup kita tetap setia pada Tuhan dan tidak meninggalkan kesetiaan itu kepada Tuhan, maka dijamin kita pasti akan bertemu lagi dengan orang-orang yang setia itu di surga, di rumah Bapa. Yang kedua, di dalam Yohanes 11 ayat 35 dikatakan tentang cerita tentang Lazarus. Ketika Lazarus meninggal, dalam cerita itu Yesus menangis. Artinya Yesus pun sedih ketika duka cita itu datang dan menghampiri. Jadi kalau kita berduka cita karena ada kedukaan,
kita berduka cita karena orang yang kita kasihi meninggal, atau karena kedukaan itu menghampiri kita, maka Yesus akan selalu memberi penghiburan bagi kita yang berada di dalam kesedihan dan penderitaan karena duka cita itu. Sidang kedukaan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta seorang, ada cerita tentang seorang yang punya anak. Tidak usah sebut 6 seperti anak almarhum, 2 saja. Seorang petani yang punya anak 2, ketika meninggal, anak 2 itu kemudian membongkar-bongkar apa yang harus menjadi warisan baginya. Setelah yang terlihat semuanya dibagi, oke, kau punya, saya punya, terus bagi semua. Sudah selesai. Kemudian bongkar-bongkar lagi, oh ada peti 1 kecil, disimpan di situ. Lalu mereka 2 sepakat, kita coba buka peti. Di dalam peti itu setelah dibuka, ternyata ada 2 benda kecil. Yang pertama ada cincin bertahta berlian, emas bertahta berlian. Dan yang kedua adalah cincin perak. Mereka berdua berkata, kenapa Bapak simpan ini? Lalu mereka 2 tiba pada kesimpulan, nampaknya ini adalah cincin warisan. Karena ini cincin warisan, berarti kita 2 harus jaga dia. Cincin warisan yang emas bertahta berlian itu saya pegang. Dan cincin yang terbuat dari tembaga itu kau pegang. Yang sulung pegang yang emas berlian, yang bungsu dapat dia punya tembaga. Dua-dua kasih masuk di depan tangan. Tapi yang bungsu ini entah bagaimana, dia membuka cincin itu dan dia memperhatikan cincin itu. Lalu dia menemukan ada satu tulisan di sana. Tulisan itu berkata, ini pun akan berlalu. Dia pasang cincin kembali dan dia jalani aktivitasnya. Anak sulung yang pegang emas itu ketika panen datang, dia berpesta pora. Setiap kali panen, dia berpesta pora. Pada suatu titik panen gagal dan dia stres dan sakit. Karena sakit dan butuh pengobatan, cincin emas berlian itu pun dijual untuk pengobatan. Dan akhirnya itu pun berlalu. Sang anak sulung juga menyusul bapaknya. Tetapi yang bungsu, yang telah mendekat melihat catatan itu, setiap kali panen selalu dengan bijaksana mengatur hasil panen itu. Dan ketika panen gagal, dia punya cadangan karena dia menyimpan sebagian dari. Begitu seterusnya. Dan dia bersyukur
bahwa ternyata di dalam cincin yang tertuliskan ini pun akan berlalu, mengingatkan dia bahwa segala yang ia miliki juga pada waktunya akan hilang, tidak kekal. Nah, sidang kedudukan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita mengatakan di dalam ayat 27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Kita tidak mati untuk dua kali, benar, hanya untuk satu kali. Dan sesudah itu di hati. Ini ketakutan yang mesti kita pikirkan. Seperti perkataan tadi, ini pun akan berlalu. Apapun situasi hidup yang kita alami, sukacita atau duka cita akan selalu berlalu pada waktunya nanti. Dan dalam kitab Ibrani diingatkan bahwa kita manusia pada akhirnya akan mati. Oleh sebab itu ketika kita ada dalam suasana kematian seperti ini, kita diingatkan. Berulang-ulang saya mengatakan, kalau kita menghadiri ibadah kedukaan seperti ini, atau bahkan kalau kita hadir di dalam pemakaman di tepi liang lahat, apa yang terpikir oleh kita? Mesti yang terpikir oleh kita adalah, saudara, hari ini engkau bantar masuk, esok, lusa, mungkin saya yang akan diantar masuk. Seperti kata pengkhotbah di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2, bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk mati. Karena itu tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang mesti menjadi kebanggaan kita, termasuk emas yang bertahta berlian itu. Sebab justru yang dianggap tidak berharga, yang memegang sesuatu yang tidak bermakna, tembaga itu justru lebih mampu untuk menyiasati kehidupannya sampai waktu itu pun akan berlalu. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sang anak bungsu tadi menyikapi hidupnya dengan baik, karena dia tahu bahwa segala sesuatu pada waktunya nanti akan berlalu. Dan dia tahu bahwa pada waktunya juga dia akan meninggal. Kendati pun dia tahu bahwa segala sesuatu nanti akan berlalu, pada waktunya nanti dia akan meninggal, sang anak bungsu menata hidupnya dengan baik. Sang anak bungsu percaya bahwa apapun yang ada pada dirinya, jika dia menjalani hidupnya dengan Tuhan dalam rasa syukur, maka dia akan menjalani hidup itu dengan tenang hingga waktu Tuhan memanggilnya. Tadi kita dengar, bahkan tadi malam, Bapak terkasih Bapak Agustinus Edmundus Indul sesungguhnya tahu bahwa ia akan pergi. Sinyal-sinyal itu akan ketahuan ketika sudah seperti kemarin sudah meninggal, baru mulai cerita itu keluar. Datang dikunjungi dia punya ponakan-ponakan
dia punya saudara, datang lihat dia punya anak ani, begitu. Lalu bilang ada mau pergi. Sebetulnya dia tahu dia akan pergi, tetapi dia tidak bisa mengatakan itu. Sebab waktu dan saat itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi setiap orang yang dekat dengan Tuhan akan tahu persis bahwa ia makin mendekati waktu ia dipanggil. Kemudian nanti baru kita sadar, oh, yang dia maksud itu dia mau pergi. Hanya kebetulan katanya mau pergi tugas. Dalam perjalanan itu kemudian Tuhan mengatakan bahwa pengembaraanmu di dunia ini telah selesai. Perlombaanmu di dunia ini untuk memenangkan dirimu atas kuasa-kuasa iblis telah berakhir. Dan karena itu kita yang hidup diingatkan supaya selama ini hidup ketika Tuhan masih mempercayakannya kepada kita seperti anak bungsu dalam cerita tadi. Jangan bersoal karena yang sulung pegang emas dan berlian, lalu kenapa saya hanya perunggu atau perak. Jangan bersoal kenapa orang lain punya hidup seperti ini, lalu saya cuma begini saja. Tetapi bersoallah pada situasi bahwa apakah hidup saya bersandar dan dekat dengan Tuhan dan tidak bergantung pada kekayaan emas dan berlian. Karena itu Bapak Agustinus Edmondus sudah pergi. Kepada anak-anak, cucu, istri, saudara-saudara. Kalau toh nanti dalam cerita dua orang yang saya katakan, anak-anak lalu duduk dan berembuk, ada sesuatu yang bisa menjadi warisan. Baiklah itu dilihat dan dipercakapkan dengan baik. Sebab bukan hanya persoalan siapa yang lebih berhak atau tidak, tetapi yang terpenting adalah apakah yang telah ditinggalkan oleh ayah terkasih akan kita pegang dan yang mengingatkan kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Lakukan saja dan jalani saja hidup ini, sebab Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan akan menyatakan dirinya seperti pada ayat yang ke-28 tadi. Sesudah itu ia menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti Dia. Apakah kita sedang kedukaan? Kita anak-anak, cucu, istri akan tergolong orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus atau tidak? Sebab setiap orang yang setia pada jalan hidup yang dipercayakan Yesus kepadanya pasti akan dianugerahkan keselamatan, dan yang tidak akan dihakimi dan dibinasakan. Tuhan memberkati anak-anak terkasih, cucu-cucu terkasih, saudara-saudara, dan kita semua. Amin.
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam rasa duka cita kami yang mendalam, kami menyatu dan ada di tengah-tengah kehidupan pergumulan keluarga almarhum Bapak Agustinus Edmondus Endun, bersama dengan anak cucu, bersama dengan semua saudara-saudara. Kami menaikkan pujian dan syukur kami meskipun kami berduka cita. Bahkan lebih daripada itu, kami bersyukur karena di dalam duka cita ini Tuhan menguatkan dan menghibur kami dengan firman-Nya. Tolong kami ya Tuhan, istri dan anak-anak terkasih, saudara-saudara, agar kami dapat mengerti makna panggilan hidup yang Kau berikan bagi kami, sehingga hidup kami akan selalu menjadi hidup yang bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa setiap hal di bawah kolong langit ini ada awal dan ada akhir. Dan ketika kami lahir, maka ada waktu untuk kami mati. Demikianlah yang kami jalani hingga di saat ini. Allah Bapa di sorga, terima kasih karena Kristus Yesus berkenan untuk mempersembahkan tubuhnya dan darahnya untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kelak Engkau akan datang bukan lagi untuk menanggung dosa kami, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon penghiburan dan kekuatan-Mu akan terus berlanjut di dalam kehidupan keluarga kekasih kami ini. Kami percaya penghiburan yang abadi hanya datang daripada-Mu. Dan ketika kami ada bersama-sama di saat ini, adalah pernyataan bahwa kami turut menanggung derita dan duka cita ini. Tetapi kehadiran kami akan sangat terbatas. Dan karena itu Tuhan, hiburkanlah keluarga terkasih. Allah Bapa di sorga, segala beban yang masih harus menjadi misteri bagi kehidupan anak-anak atau keluarga, Hamba taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Semoga terang firman Tuhan yang boleh disampaikan akan menolong mereka untuk menyikapi setiap persoalan pasca suami, orang tua terkasih, opa terkasih. Kami antarkan tubuhnya ke dalam tanah dari mana ia berasal, dan jiwanya kepada Tuhan. Seluruh acara selepas ibadah ini di rumah itu Tuhan, baik di kantor sebagai acara penghormatan, dan setelah itu dilanjutkan dengan ibadah pemakaman di tempat pemakaman yang telah disiapkan. Hamba taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Inilah kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang dan berdoa menopang kehidupan keluarga Endun Resubun ke dalam tangan kasih kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
untuk membuka. Putus tali sio, jangan putus di hati. Tali di hati sio, terikat sampai mati. Asonto
kekal. Sebagai umat yang percaya, kita mengharapkan untuk kelak mendiami negeri yang akhir itu. Marilah kita membawa tubuh almarhum Bapak Agustinus Edmondus Ndun dan mengantarnya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Jiwanya kita serahkan kepada Allah. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah di rumah selesai. Dan kepada halayak sidang kedukaan yang ingin melihat wajah jenazah almarhum, kami persilahkan dari arah pintu depan dan langsung keluar di pintu samping. Sebelum diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menatap wajah almarhum, ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan. Yang pertama, setelah dari rumah duka, kita akan menuju ke kantor di mana almarhum berdinas untuk dilaksanakan penghormatan terakhir dari kedinasan. Setelah itu kita akan menuju ke tempat pemakaman, yaitu di pemakaman Kristen Petra Mudi. Dan pada jam 18.30 nanti, keluarga sangat mengharapkan kehadiran kita semua untuk ada bersama lagi di tempat ini dalam ibadah syukur. Bapak, ibu saya ada, Bapak, ada, Bapak, saya pernah cepat-cepat dulu. Ada tunggu sakit tapi batal, tidak jalan ke gimana? Ada Bapak. Ada, baru bilang Minta tolong kepada Bapak Ibu yang ada di dalam rumah, tolong dipercepat.
supaya yang dari luar bisa tidak bawa jajan membantu untuk menata wajah beli teh pucuk saja Bapak bawa. Aduh Bapak Mbak santan Nadine udah cepet-cepet deh. Aduh Bapak kau bilang ke pulang tunggu di rumah. Nanti kan sudah pergi berbatar. Bapak kau tipu Bapak. Tipu sabar kau sudah anak ada kantor ya. Aduh Eri kenapa tidak ikut kantor ya. Dia suruh perempuan ya kantor ya. Sampai dia suruh dua pulang baru terjadi di belakang. Papa ya. Papa tidur kamu ya. Papa tidur kamu. Papa serasa bukan itu. Serasa aku tipu saya. Papa. Serasa. Aku bilang ada pemotong ini tidak bagus. Ini dia suara sekali nih. Bapak, pinjam satu kali mau pulang saja pada teman saya. Padahal mau jalan, Bapak. Kenapa mau tidak habis di saya? Pakai jatuh saya bukan gue. Bapak, ada Bapak ada bikin sejarah apa untuk saya? Ada sampai anak-anak setengah mati jatuh bangun dan naik mangga. Bapak, saya rasa Bapak. Aduh, Bapak, pada saya. Bapak. Saya tidak berusaha obat mahal saya bayar. Obat mahal saya bayar, Bapak. Bapak. Obat bayar. Bayar aja obat-obatan dan tidak habis ganti obat baru. Pola bilang mama obat baru. Obat Bapak, kenapa obat ganti-ganti aduh, dia makan pinang beli pinang pencuri-pencuri sembunyi. Tidak makan pinang Bapak. Tidak makan sembunyi Bapak. Mahal cincin saja boleh enak deh. Ada Bapak. Ada Bapak. Bapak saya Bapak. Ada Bapak lihat dengan buaya di sekolah sana. Ada tapi Nadine ada mau bikin sembahyang. Bapak. Bapak. Ada santan Nadine dulu baru petipu saya. Ada Nadine Bapak tua. Nadine. Santan Nadine dan Maria lagi. Dapat Maria, santan Nadine dulu Bapak. Bapak tunggu saya pada petipu dan tipu saya Bapak.
Tiga.